Bete. BBB, saatnya baca berita bareng Berko Tole. Halo Debers, ini Berko. Bima Tole di sini. Halo Le, apa kabar Le? Alhamdulillah baik, Ber. Kita terakhir ketemu di BBB episode pertama Le. Ya, benar. Minggu lalu jadinya ya. Ya, minggu lalu kan kita bahas soal hilal, awal-awal Ramadan. Awal Ramadan. Jadi udah jatuhnya udah hampir seminggu nih. Seminggu, kita ya. ngadain puasa, alhamdulillah banget. Lu puasa lu gimana? Alhamdulillah untuk seminggu ini gue lancar. Lancar. Lu sendiri gimana, Ber? Alhamdulillah lancar. Lu kan kerjaan juga lapangan nih. Ya, Ngaruh nggak sama puasanya? ngaruh. Cuman alhamdulillah Nggak gue sakit nggak batal. ada yang ngajak-ngajakin karena emang rekan kerja gue mungkin orang tua ya. Jadi udah tau lah. Iya lah, yang saya udah tua nggak mungkin lah ya Iya, puasa lagi. Benar-benar. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal baca berita lagi sesuai Oke. sama yang episode pertama kemarin. Ya. Tapi ini lebih ke apa namanya ya, tindak kriminal nih yang pertama kali Oh, ini kita gitu. bacain gitu. Yang Ya. lagi in juga pastinya. Nah, ini diambil dari laman berita tirto.id soal kasus kelitih di Jogja. Apa tuh beritanya tuh? Nah, kata kelitih ini kembali ramai menjadi perbincangan warganet usai seorang remaja yang bernama Dava Azin Al-Bashid yang Ya, berumur oke. 18 tahun ini tewas nih Le. Oh gitu. Nah, ini ternyata dia tuh anak anggota DPRD Kebumen Oke. dan terjadinya di kawasan Gedong Kuning, Yogyakarta. Yap, bener banget tuh, Ber. Heeh. Arti keliti sendiri itu Oke. adalah suatu aktivitas mencari angin Hmm. di luar rumah dan keluyuran dalam bahasa Jawanya, Ber. Berarti keliti ini tuh diambil dari bahasa Jawa sebenarnya. betul. Yang sebenarnya base-nya itu keliti itu kegiatan ya sama hal kayak kita di sini Iya. aja kali ya, kayak Iya. keluar rumah malam-malam, lapar nih, Iya, keluar kayak itu. lu suntuk gitu. Suntuk. Lu cari Kayak warkop gitu segala macam lah ya. Iya, Tapi betul. di Jogja sebutannya keliti. Keliti gitu. Nah, ini balik lagi ke soal tadi. Oke. Menurut kabar terakhir soal kasus yang almarhum Dava tadi ini, Iya. pelakunya itu ada 3 orang nih Le. Oh, 3 orang. Oke. Dan ketangkap baru 2, satunya masih bisa melarikan diri gitu. Oh, jadi yang satu masih buron nih. Masih buron. Oke. Harapannya sih semoga dalam waktu dekat bisa ketangkap ya. Jadi buat Ya. keluarga juga tenang, Benar-benar. kita juga ngerasa lebih aman lagi karena ya pasti kan ditindaklanjuti banget lah ya soal Iya. kasus ini gitu. Tapi kasus ini belum kelar nih, Ber nih, karena Si- mungkin masih ada yang buron nih. Oh, bener-bener. Nah, terjadi lagi nih, Ber nih. Kejadian lagi. Kejadian lagi. Jadi ada kejadian lagi di Jogja juga. Kelitih juga berarti. Betul. Oke, kenapa tuh Le? Nih, menurut akun Twitter @merapi_uncover yang dikutip dari laman berita Tirto ID, Heeh. menginformasikan bahwa terjadi kasus kelitih pada Rabu dini hari. Mm-mm. Korbannya dikepruk kepalanya, Ber. Dikepruk tuh berarti Berarti dipukul. dipukul. Ya, pakai apa tuh Le? pakai kaca Kaca. dan mengalami luka sobek di pipi. Sakit banget tuh pasti. Sakit lah. Menurut postingan di Twitter tersebut, pelaku berjumlah 3 orang 3 orang lagi. dengan 3 motor Matic. Mm-mm. Dan kejadian kelitih ini terjadi di Jalan Brawijaya atau RL Selatan sekitar pukul 1.30 setengah 2-an lah. Berarti balik lagi kejadiannya di waktu yang hampir sama Ya, dan di hampir kejadian di kota yang sama yaitu sama. Jogja Ya, lagi. Jogja Kelitih lagi tadi ya. Iya. Dan ini memang harusnya sih melibatkan banyak pihak ya Iya, untuk betul. menyelesaikan masalah ini. Mm-mm. Jadi bukan cuma pihak kepolisian doang Le. Kita juga sebagai masyarakat, khususnya buat para debers yang ada di Jogja, Oke. harus turut andil juga nih untuk membantu ngeberantas kasus ini. Untuk supaya apa? Ya supaya kasusnya nggak berkelanjutan juga dan Iya. pastinya nggak merugikan banyak pihak gitu. Ya, kan. dan pelaku-pelakunya yang masih buron cepet-cepet ditangkap deh. Bener. Dan biar Nggak menyebarluaskan lagi lah menyebarluaskan gitu lagi. dan cepat selesai semuanya Ya, juga. mudah-mudahan sih. Nah, gue juga ada berita nih, Ber. Apa tuh? Ini masih soal Kriminal. kriminal. Heeh. Nah, lu pernah perang sarung gak, Ber? Perang sarung pernah pasti sih perang Iya. sarung. Kenapa tuh kriminalnya? Nah, gue juga masih bingung nih kriminalnya di mana Iya, nih. kenapa tuh jadinya? Jadi, menurut laman berita kompas.com, Hmm? perang sarung jelang sahur 11 remaja di Semarang ditangkap. Ditangkap. Iya. Mungkin ini berarti jatuhnya udah kriminal banget nih karena sampai ditangkap. Iya, Jadi betul. kenapa tuh? Jadi, Mm-mm. tawuran antar dua kelompok ini terjadi di Jalan Supriyadi, Mm-mm. Kelurahan Kalicari, Kecamatan Padurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Heeh. Sekitar pukul 2 dini hari. Oke. Dan di hari Jumat nih. Heeh. Itu, Ber. Jadi jatuhnya emang ini balik lagi di waktu yang sama lagi. Nah, iya, dulu gue juga perang sarung tapi nggak pernah di jam segitu. Makanya yang gua tahu pengalaman kita dulu ya perang sarung ya abis terawih gue Nah, ingatnya. betul, ya. Karena biasanya kan kita pulang terawih ya pakai sarung. Iya. Kita gua pulang terawih biasanya nggak langsung pulang, nongkrong Iya. dulu. Ada yang iseng gulung-gulung sarung langsung
sepet gitu kan. Ya kan perih tuh. Jadi ya gimana ya, dari kita yang kena supet jadi Iya. ikut-ikutan mau Tapi nyelpet. jatuhnya nggak sampai yang kayak sampai tindak kriminal Iya, kan. betul. Jadi ini yang agak-agak bingung juga nih. Tapi memang menurut Bapak Kepala Unit Research Kriminal Oke. Kepolisian Sektor Padurangan AKP Jumani, Ya. ini tuh berawal dari remaja ini, si kelompok ini, Oke. itu upload foto Oh, di gitu. media sosial Facebook. Mungkin keadaan fotonya tuh kayak satu kelompok megang sarung yang lagi di kual-kual gitu kali ya. Ya. Dan akhirnya ini mendistract orang atau nge-trigger orang, Oke. dan satu kelompok ini untuk ngajakin perang, Le. Oh gitu. Iya, dan akhirnya si kelompok ini mengiyakan juga Ya, nih. jadi mereka janjian kan. Bener, akhirnya mereka ketemu nih, Le, di Iya. perempatan Akmer Supriyadi. Nah, iya. Bentrok tuh di situ tuh. Ya, Gitu. bisa sampai di jalanan ya. Nah, makanya bentroknya. itu. Soalnya terakhir yang gue liat videonya itu memang cara kejadiannya sama kayak tawuran biasa. Jadi kayak tawuran kalau biasa. kita lihat kan biasanya tawuran biasa kan pakai alat-alat yang gear segala Iya. macam ya. Tapi secara gambarannya hampir sama sebenarnya. Iya. Bedanya alatnya itu aja gitu. Bedanya kita pakai sarung. Pakai sarung gitu. Oke. Tapi kan dikhawatirkan takutnya sarungnya juga ada barang-barang Nah, itu yang gue bikin ini lagi. kenapa berpikir negatif juga, mungkin di sarungnya itu ada batu kali ya. Ya mungkin bisa juga Iya. kan. Nah, ini juga terjadi di beberapa daerah Indonesia. Oke. Jadi bukan cuma di Semarang doang nih, Le. Oke. Jadi juga kejadian di Ponorogo, Bantul, Pemalang, bahkan sampai dengan Pontianak. Waduh, udah cukup luas berarti. Jadi ini udah merambah kemana-mana nih Iya. kejadian ini. Atau mungkin sebenarnya kejadian perang sarung ini yang sampai separah ini mungkin udah terjadi pas tahun kita dulu. Cuma mungkin nggak ke blow up aja ya. Nah, iya sama nggak sosial. terekspos mungkin. Iya Ya, gitu, mungkin betul. gitu. Nah, ini kalau kita ngomongin soal Ramadan, perang sarung juga kan terjadi kayak cuma Ramadan doang ya. Iya. Nah, kalau ngomongin soal Ramadan, kayak kita nggak afdol nih kalau kita nggak ngomongin soal buka puasa. Wah, apa tuh, Ber? Nah, lu buka puasa biasa pakai apa, Le? Biasanya gue pakai gorengan. Gorengan. Terus es buah. Es buah. Sama kolak. Oke, berarti jatuhnya ya buka puasa umum lah ya. Oh. Nah, ini kita ngomongin soal es cendol, Le. Oh, es cendol. Ada Yang apa nih dengan es sebenarnya- cendol? Es cendol. Nah, sebenarnya lumrahnya di Indonesia kan jarang tuh orang buka puasa niat pakai es cendol. Jarang. Nah, ini berangkat dari berita dari aktris cantik Indonesia Nikita Willy yang saat ini sedang menetap di Los Angeles sama suaminya nih. gitu, oke. Dan baru-baru ini Mbak Nikita ini hadir di event ASEAN Women Circle of Los Angeles yang ada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI. Oh, mungkin Gitu. di sana banyak jajanan khas Indonesia kali, Ber ya. Bener, termasuk kayaknya es cendol tadi tuh, Le. Oh gitu. Hmm. Dan menurut Mbak Nikita Willy Iya. ini, harga es cendol di sana tuh harganya 4 US dollar, Ber. 4 US dollar. Atau setara 60.000 rupiah. Mahal juga ya berarti ya. Kayaknya jatuhnya kalau di Indonesia harga segitu, warga-warga Indonesia tuh udah pasti protes berat tuh, Le. Ya jangan kan es cendol. Pertama naik aja kan, lu tahu sendiri. Gue rasa kayaknya kalau 60 ribu di Indonesia itu gerobak abangnya langsung dibakar di tempat Ya, ya. dan tuh, Le. mungkin bahan-bahan es cendol iya. di sana tuh Itu sih mahal. kayaknya alasan utamanya kayak gitu. Karena Iya. kan yang kita tahu makanan Indonesia selain es cendol kayak makanan pokok kayak rendang, Ya, rendang, kayak nasi rendang. goreng itu kan yang kita tahu di sana mahal juga Iya, kan ya. mahal. Nah, ini soal nyambung es cendol tadi. Mm-mm. Ini ada berita juga dari Bandung soal pedagang es cendol Elizabeth yang raup cuan cukup lumayan di bulan Ramadan tahun ini. Ya, mengingat tahun ini kan kita ngelihat kayaknya bulan Ramadan tahun ini udah alhamdulillah membaik nilai ya, nggak Iya. kayak 2 tahun sebelumnya. Jadi si penjual es cendol Elizabeth ini ngerasa udah lumayan nih dapat omset yang lebih dibanding 2 tahun sebelumnya gitu. Betul tuh, Ber. Alhamdulillah ya, walaupun pandemi belum 100% selesai, setidaknya kondisi udah agak membaik Baik, benar. dari 2 tahun sebelumnya. Betul. Jadi berefek sama penjualan dan pedagang di tengah Ramadan ini. Bener, jadi kayaknya kemungkinan besar alhamdulillahnya yang dapat efek baik ini bukan cuma penjual es cendol tadi doang. Ya, Jadi betul, kemungkinan betul. semua penjual di Indonesia tahun ini alhamdulillah mungkin dapat omset yang lebih baik dibanding 2 tahun lalu. Ya, benar. Dan semoga ini juga terus membaik, akhirnya semua clear ya, Le. Ya, Pandemi ya. berdampak juga efek buat semua kitanya Ya. lebih baik juga semuanya gitu. Ya, benar. Cukup Itu dulu juga kali lah ya. harapan gue juga. Ya, cukup. Ya Ber. cukup, oke ya. Oke, sampai di sini dulu baca berita bareng kali ini dari gue Berko dan rekan baca bareng gue. Bima Tole. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi buat Deber semua. Sampai jumpa di baca berita bareng selanjutnya. See you next time. Dadah.